Halo, saya Karmila Sari, anggota DPR RI, Dapil Riau 1 dari fraksi Golkar. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Ya, alhamdulillah tentu ya, perjalanannya cukup panjang. Ini umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau, salah satu kabupaten di Riau. Nah, saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah. Tentunya masih terus di fraksi Golkar. Nah, ini kenapa saya memilih di politik, ini cukup unik juga karena memang orang tua beliau sebagai pengusaha banyak lingkaran memang di bidang pemerintahan, sering menjadi tim ses. Tentunya biasanya kalau partai besar, memang kalau Riau itu adalah lumbung Golkar, partai besar tentu mengajak siapa bagian dari mereka mensupport untuk salah satu keluarga untuk bergabung di Golkar. Nah, semenjak itulah, ya kalau kita dari sisi pribadi, kalau yang masih muda ini melihat kan, wah, ini suatu challenging gitu. Challenging untuk paling tidak pun tidak berhasil, saya bisa menjadikan ini dalam sejarah hidup saya ikut caleg untuk bisa bergabung di Golkar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini terus dipercaya. Ya, kategori 27 tahun ya termasuk muda, tapi di periode itu masih ada yang lebih muda lagi di umur 26 tahun. Nah, ya pendorongnya tentu yaitu besarnya niat kita untuk bagaimana membangun kampung tadi. Karena pas waktu saya kan alhamdulillah dari S1, S2 juga, yang sekarang alhamdulillah S3 juga memang banyak belajarnya tuh di Jakarta. Nah, setelah saya lihat balik ke kampung itu kok kondisi masih kurang lebih hampir sama. Nah, ini saya jadi pertanyaan besar, pada kemana nih yang pada lulusan S1, S2-nya gitu ya dalam kontribusi membangun kampungnya. Nah, inilah juga termasuk pendorong besar. Selain ada kesempatan, pendorong besarnya di situ. Tentu kita juga rasanya nih dengan kita udah kemana-mana melihat ada rasa iri, kecemburuan, ingin juga daerah kita berhasil dengan seperti daerah yang lain. Nah, hal seperti inilah yang menurut saya pendorong kuat, termasuk juga terutama orang tua dan keluarga. Ini sangat menentukan sekali, memudahkan dan melancarkan langkah. Karena tahu sendiri politik ini begitu banyak lika-likunya, jadi tentu kita butuh banyak dorongan, masukan, dan juga arahan dari mereka yang pasti lebih paham, senior dan berpengalaman di bidang politik. Ya, sebenarnya inti kalau dalam memajukan suatu daerah itu pasti anggaran. Ini yang harus sedikit dirubah kebijakan. Banyak pemerintah ini menilai untuk memberikan DBH itu selalu dari jumlah luasan, jumlah penduduk, tanpa melihat topografinya. Nah, topografi kita itu kan daerah gambut, butuh dana tuh yang sangat besar. Nah, ini seperti contoh hal kecil saja lah, kalau membuat jalan rigid itu 1 kilonya butuh dana 9 miliar. Sementara dana dari kalau waktu itu saya di DPRD Provinsi kurang lebih DBH itu sekitar cuma 4,2 T. Nah, ini kan butuh dana besar. Berapa ratus kilometer yang harus kita bangun, nggak mungkin kita hanya berpikir tentang infrastruktur. Pasti kita perlu juga peningkatan SDM. Nah, makanya nggak heran waktu itu sempat viral juga di Pakaitan, salah satu kecamatan di Rokan Hilir, sekolah jarak jauh yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kalau bahasa mirisnya seperti kandang kambing katanya. Nah, ini wajar memang kondisi seperti itu. Kenapa? Sekolah jarak jauh itu otomatis kan minimal 40. Nah, di saat itu mungkin karena kami ini luasannya cukup luas, penduduknya sporadis. Nah, tentu artinya ada hal-hal pertimbangan seperti misalnya jalan menuju ke sananya, berapa banyak sih penduduk yang ada di sekitaran situ gitu. Nah, inilah mungkin salah satu juga kemarin penyebab keterlambatan untuk membantu di sana. Nah, ini kualitas SDM yang harus betul-betul diperhatikan karena besar pun dana kita, kalau orang yang mensupport di lapangan seperti masyarakat pun dalam melaksanakan programnya, memelihara daripada wujud infrastruktur yang sudah ada kurang bagus, nah ini juga nanti pasti akan mempersulit ataupun menghambat. Nah, jadi kalau saya secara pribadi menilai itu
tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan SDM-nya juga harus berkualitas. Ini memudahkan kita untuk berbagi tugas, memaintenance, dan memelihara apa program-program yang bisa diteruskan, dan tentu juga yang harus dievaluasi mana yang program yang sudah dilakukan. Kalau sampai saat ini, alhamdulillah kemarin kan baru terpilih nih di Pilkada 2024 orang tua saya yang memang kontribusinya sangat besar menjadikan saya DPR sampai 4 periode ini ayah saya. Nah ini alhamdulillah kemarin terpilih walaupun beliau pembina Golkar tapi tidak disupport oleh Golkar, tapi kita menunjukkan bahwa memang niat baik kita ini untuk membangun kampung bagaimana bisa berhasil itu memang salah satunya di bidang eksekutif selain legislatif, karena memang pemangku kebijakan ini sangat peranannya luar biasa penting. Nah jadi kami berdua, saya dan ayah, kalau keluarga besar lebih banyak di bidang wira swasta ya, termasuk juga suami, keluarga besar ada beberapa PNS, tapi lebih banyak kita yang dari wira swastanya gitu. Ya, kalau saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih, tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet, begitu mereka sudah tidak produktif itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Nah kita pun juga lihat waktu itu saya terakhir di Komisi 5 waktu di DPRD Riau itu membidangi salah satunya bidangnya pendidikan. Kita lihat di situ memang latihan daripada atlet lebih banyak daripada akademik. Nah ini kenapa? Mungkin ya karena ya harus ada hasil, mereka harus juara kompetisi ini, dia punya kualitas atletnya lebih bagus. Tapi begitu usia sudah 30 ke atas ini pasti produktivitas kita jadi atlet turun. Nah memang kalau yang namanya atlet itu produktivitasnya berjangka waktunya gitu. Nah ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh negara dan termasuk juga atlet. Tidak hanya bersandar pada negara, dirinya sendiri juga mawas diri. Saya ini akan seperti apa besok masa depannya, seperti itu. Nah salah satu memang saya jadi manajer futsal ini ya itulah paling tidak ini menunjukkan bahwa dalam hal kecil saya ingin berkontribusi mencontohkan, karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga tapi saya tidak lupa menata masa depan saya. Nah, kalau untuk futsal putri ini memang tidak sepesat pria ya, yang laki-lakinya. Nah, ini yang memang jadi tantangan. Kemarin juga alhamdulillah saya dilantik sebagai direktur kompetisi di FFI. Nah, ini memang menjadi tantangan karena mencari kompetisi untuk putri ini agak sulit daripada pria. Terus termasuk juga jumlah penonton. Nah, ini kan kita tidak menafikan lah, di mana-mana sponsor ataupun promotor akan melihat mana penonton yang banyak. Nah ini jadi tantangan kami sendiri, bagaimana pelan-pelan putri ini kita kemas menjadi olahraga yang menarik, karena sebenarnya futsal ini olahraga yang paling simpel ya, secara lebih dekat ke kota, dia juga punya tempat juga sekarang sudah mulai marak ya dibisniskan. Nah inilah faktor-faktor pendukung ini yang nanti akan kita jadikan bertahap. Alhamdulillah kemarin juga ini yang timnas putri kita juga menang di 3-0. Nah ini pelan-pelan kita harus perbanyak juga pemain-pemain atlet futsal putri gitu. Ada namanya RUU Sistem Pendidikan Nasional. Nah itu dari tahun 2003 disahkan. Sudah berkali-kali masuk ke prolegnasnya kita, sampai saat ini belum juga disahkan. Nah, tambah lagi sekarang kebijakan sudah ada lagi yang baru, namanya wajib belajar 13. Nah, 13 tahun masuk PAUD. Nah, kita tahu di kondisi sekarang kan guru PAUD seperti tidak terlalu diakui, sampai gaji pun Rp50.000 per bulan itu gampang sekali menemukannya. Sementara kita tahu guru PAUD ini luar biasa dengan anak-anak yang usia dini itu bagaimana
memperlakukan dan membina hal lainnya ya. Nah inilah yang harus betul-betul PR besar yang bisa diselesaikan oleh Komisi 10 di periode sekarang. Komisi 10 DPR RI memiliki peran dalam mengawasi pengembangan sektor olahraga di Indonesia, benar atau tidak? Benar. Isu kesetaraan gender di bidang olahraga termasuk futsal masih menjadi tantangan besar di Indonesia, benar atau tidak? Oh iya benar. Ketiga, Rokan Hilir memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan salah satu destinasi wisata terpopulernya adalah Pulau Jemur, benar atau tidak? Oh tidak, kalau yang luar biasa itu sekarang malah bakar tongkang ya, walaupun event tahunan ya. Oke Bu, Riau hanya memiliki satu suku bangsa utama yaitu Melayu, benar atau tidak? Ya, dominan Melayu. 5. Logo Partai Golkar berupa pohon cemara yang dikelilingi padi dan kapas dalam perisai segi 5 disertai pita bertuliskan golongan karya, betul atau tidak? Tidak, karena kita bukan di bulan Desember, seterusnya. Yes. Pohon beringin. Untuk para pemuda, ini sekarang makin banyak fasilitas-fasilitas untuk bisa meningkatkan bagaimana berhasil di bidang olahraga cabur apapun juga. Nah, ini yang harus betul-betul dihidupkan adalah komunitasnya. Komunitas dari masing-masing cabur ini harus betul-betul dimaksimalkan hingga bisa menyuarakan apa sih kekurangan-kekurangan yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, yang kedua, solidaritas tentu juga keamanan dalam berolahraga. Kita tidak mau olahraga ini menjadi wadah di mana di sini menjadi pertawuran. Nah, ini keamanan dan kenyamanan dalam berolahraga juga penting, harus betul-betul sama-sama kita tingkatkan. Nah, yang ketiga juga tentunya olahraga ini pasti memberikan jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat tentu juga pikiran sehat, ini tentu harus mendukung bagaimana kita menjadi generasi-generasi hebat. Tidak hanya juga hebat secara fisik, tapi juga secara pikiran, sehingga itu saling melengkapi untuk menghadapi dan harus terwujud Indonesia menciptakan generasi emas.